Hai, selamat datang di Cewek Gadget. Nah, hari ini gue akan mengunboxing salah satu handphone dari Infinix, yaitu Infinix Hot 30 NFC. Nih yang kayak gue pegang. Kalau dari kotaknya sih lucu ya, kayak hijau, terus ada ungunya, terus ya pokoknya gini lah ya. Di samping-sampingnya ada pemberitahuannya, terus juga di belakangnya tuh dia ada pemberitahuan soal handphone ini sendiri, kayak chipsetnya, terus kameranya, chargernya juga, fast charging dia. Nah, langsung aja kita coba buka kali ya. Bentukannya kayak gini, masih terlihat kotaknya masih kayak gini lah ya, ada tulisannya. Terus coba kita lihat ke belakangnya dulu. Kalau di belakangnya itu yang tadi gue sebutin tuh, di sini dia ada prosesornya, ada pemberitahuan prosesor, display, resolution, ada baterai capacity juga, terus memorinya sampai kamera-kameranya tuh ada lengkap. Langsung kita buka coba kali ya. Betul, ini kotaknya lucu gitu kayak hijau sama ungu. Oh, nih. Jadi kita buka. Di sini sampingnya itu ada tulisan www.infinixmobility.com di kiri kanannya. Jadi ya lumayan ada tambahan desain kali ya. Kalau misalnya di handphone kan biasanya sini kosong ya. Coba kita langsung angkat saja handphonenya. Begini dia bentukannya. Bentukan awalnya ya. Kita lihat belakangnya kayak gini, terus depannya kayak gini. Di tulisannya Hot 30 Infinix Helio G88. Coba kita buka dulu kotaknya. Nih, jadi isinya tuh kayak gini. Coba kita buka satu-satu. Di sini itu kalian yang di bawah handphonenya tadi, di sini tuh udah ada injector buat apa namanya? Buat tempat SIM-nya gitu. Nih, ini bentuknya kotak kayak gini. Itu ada di bawahnya sini. Nah, selain itu kalian juga dapat buku petunjuk pengguna. Nih, buku petunjuk penggunanya kalian bisa baca-baca sendiri. Terus juga di sini tuh ada buat service center. Ada kartu garansinya juga. Jadi kalau misalkan rusak atau apa, kalian bisa pakai kartu garansinya. Selain itu di dalamnya juga kalian sudah include mendapatkan clear case buat handphone kalian. Jadi ya kalau misal kalian belum beli case, ini ya bisa pakai case yang ini dan yang pasti nggak akan kegores-gores bodinya. Udah. Terus yang terakhir itu ada ini yang paling penting, yaitu charger. Di sini kalian sudah dapat kabelnya sama kepala chargernya. Jadi udah sepaket nih dua-duanya. Terus juga kabelnya di sini dia pakainya yang USB Type C. Jadi ya kurang lebih isinya itu aja kali ya. Ada SIM injector, terus ada charger, ada kepala chargernya, ada kartu garansi, petunjuk, sama handphonenya. Ya itu aja kali ya. Coba abis ini kita nyalain handphonenya dan kita lihat isinya kayak apa aja. Nah tadi kan udah nih dijelasin isinya apa aja. Sekarang gue mau coba buka dulu plastiknya. Nih kalau kita buka plastiknya, dari mana ya? Oh dari samping. Nih, oh enggak deh, ini bisa diginiin guys. Ya kita ambil gampang aja ya. Itu jadi sebenarnya plastiknya harusnya dibuka, tapi ini bisa ditarik biar lebih gampang. Nih, ini kita lihat bodinya. Ini bagian depannya kayak gini nih, ya kalian bisa lihat sendiri. Kalau bagian belakangnya kita lihat sendiri. Di sini ada kameranya ada 2, terus ada flashnya. Nah, untuk handphone 1 jutaan ini tuh ya Infinix tuh udah niat lah ya untuk walaupun dia 1 jutaan harganya, di sini juga dia belakangnya walaupun dia pakai bahan plastik, ini kan plastik nih, tapi dia tetap niat untuk bikin desainnya tuh unik. Jadi kayak nambahin desain gradasi, dari ada gradasi warna sama bentuk-bentuknya nih guys. Nah terus kalau misalnya kita lihat ke sampingnya, di sini ya kayak handphone seperti biasanya. Di sini ada tombol volume, ada tombol power button, terus apa lagi ya? Oh, di sampingnya ini ada buat SIM injector atau mungkin buat memori. Di sini bisa ada di sebelah kiri. Terus di bawahnya itu ada speaker, ada tempat charger, sama ada buat headset. Jadi kalau kalian mau dengerin lagu bisa langsung colokin di bawah.
Sekarang kita coba nyalain handphonenya. Nah tadi itu gue udah sempet nyalain handphone ini karena tadi ada setting-setting jadi gue skip. Nah sekarang ini adalah bentukan kalau udah nyala, lihat. Jadi display awalnya dia kayak gini, kayak ya wallpaper. Terus di sini dia ini pakai backgroundnya ada Free Fire. Jadi kayak dari tema dari handphonenya juga ya lebih ke game-game kali ya. Terus juga kita coba-coba aja buka YouTube sebentar. Kita coba buka YouTube. Ya kalau buat dia nge-scroll sih nggak nge-lag ya guys. Jadi kayak tetap cepat, terus juga nggak patah-patah. Jadi kayak enak kalau misalkan kalian suka scroll-scroll TikTok apa Instagram tuh dia nge-scrollnya cepet. Ya coba kita tonton satu video. Hai, selamat datang di channelnya. Kalau dari speakernya dia bagus juga ya guys, untuk suaranya. Oh gitu ya? Kok keluar? Ya jadi pokoknya ya yang dari gue coba tadi kira-kira dia kayak gitu. Coba nanti abis ini gue akan jelasin soal spek-spek yang ada di handphone Infinix Hot 30 ini. Nah sekarang gue akan jelasin satu-satu. Yang pertama itu kita akan bahas soal display dari handphone Infinix Hot 30 ini. Hot 30. Nih kalau kalian lihat di sini. Nah di handphone Infinix ini dia ini masih menggunakan panel IPS. Terus juga untuk kepadatan resolusinya dia ini udah mencapai 1080 x 2460. Udah lumayan tinggi lah guys untuk handphone ini. Terus ya walaupun dengan yang tadi gue sebutin, di sini tuh yang menariknya itu ada di bagian layarnya, di bagian layar dari handphone ini. Kenapa menarik? Karena kalau bisa kita lihat dari tingkat kecerahan dan ya kalau misalnya kita lihat dari layarnya juga, di sini tuh refresh rate-nya itu sudah mencapai 90 Hz. Tapi sayangnya di sini tuh maksimal kecerahannya itu baru mencapai 500 nits. Jadi ya tapi ya masih worth it untuk digunakan kalau misalkan kalian ya berkegiatan di luar ruangan atau kalau misalkan kalian mau pergi-pergi gitu, itu masih worth it banget untuk dipakai. Nah kalau misal kita ngomong soal kamera, yang kita lihat sendiri dari di sini itu di belakangnya kan ada 2 bulatan. Di sini tuh ada 2 lensa kalau di Infinix Hot 30. Yang pertama itu ada lensa utama, yang kedua itu ada lensa lensa in-depth kamera. Nah kalau yang kamera utama ini dia itu resolusinya sudah sebesar 50 megapiksel. Jadi kalau buat kalian yang suka ngambil foto, video, ini tuh ya gambarnya udah bagus banget lah ya. Terus juga untuk pengambilan video di kamera utama ini atau kamera di belakang ini, dia ini videonya resolusinya sudah di 1440 30 fps dan ada juga yang 1080 30 fps. Jadi untuk pengambilan video itu udah bagus lah ya, untuk hasilnya tuh udah sangat memuaskan. Nah, tadi kan kamera belakang. Sekarang kita next ke kamera depan atau kamera selfie.
Kalau yang di sini gue lihat di kamera selfie-nya ini, dia ini ya seperti kamera-kamera pada lainnya, itu dia resolusinya 8 megapiksel. Tapi gambarnya juga, kalau misal gue lihat dari gambarnya juga dari warnanya, terus dari ketajaman pas ngambil gambarnya juga itu udah bagus banget. Nah terus kalau misal kalian mau bikin video di kamera selfie itu juga bisa. Nah kalau di kamera depan itu perekaman videonya itu sudah mencapai 1080 30 fps. Jadi kalau misalkan kalian mau sambil ngezoom atau misalnya ada tugas video sambil pakai kamera depan, itu gambarnya atau hasilnya nantinya udah cukup bagus banget. Dan kita dulu video pakai kamera depan, kayak gini kan udah banget. Sekarang gue mau pakai kamera depan, tapi gue nggak keluar. Karena mau ada satu. Gue ngeliat dikit lagi. Itu kameranya juga nggak jauh beda sama kamera depan, tapi kameranya juga video di sini nggak stabil. Kayak udah. Mana biasa sih kayak kucing, kagak ada kucing. Ini makanannya aja. Ini ada makanannya, ada tulang ayam juga. Terus apa lagi ya? Gak ada kucing satu. Dia lagi tidur. Ini bisa dijemur, bisa kilo, nggak ada yang bohong. Woi, main frame bro. Ini melet ya? Nggak ada yang ikutan lamping. Demit bro. Terus kita keluar. Ini banyak mobil. Tapi kucingnya cuma ada satu, sisanya nggak tahu. Ya gitu aja lah ya. Kita harus keluar. Males sih, cuma ya udah lah ya.
selanjutnya gue akan bahas tentang performa dari Infinix Hot 30 ini. Kalau misal kita ngomongin performa, yang pertama kan pasti dari chipset. Kalau misal kita lihat di kotaknya sendiri, di sini tuh tulisannya chipsetnya itu sudah Helio G88 octa-core gaming engine. Terus juga dengan Helio itu handphone ini tuh ditemani dengan RAM 8GB. Nah, kelebihannya di Infinix Hot 30 ini, dia ini bisa nambah RAM nambahnya tuh 8GB dari kapasitas storage-nya sendiri. Nah, kalau yang dari gue pegang ini tuh dia penyimpanannya itu sudah sebesar 128GB. Selain itu, ya untuk RAM segitu dan untuk kapasitas penyimpanan segitu, untuk kalian main game, untuk kalian scrolling sosial media, TikTok dan segala macamnya, terus juga untuk kegiatan kalian sehari-hari, mau nugas, mau kerja, mau apapun itu, terus juga buat multitasking tuh yang ringan-ringan itu masih aman lah ya guys. Nah, selain itu dia ini basis operating systemnya itu sudah menggunakan Android 13. Terus juga selain basis operatingnya itu dia juga ada interface XOS 12.6. Dari performa, terus ada display, kamera juga. Sekarang gue mau bahas tentang ruang penyimpanan. Ini yang biasanya dicari kalau misalkan kalian suka nyimpen buat foto, buat game, terus buat aplikasi-aplikasi yang lumayan gede, gigabyte-nya. Di sini kalian harus dengerin. Kalau di Infinix Hot 30 ini, dia ini punya ruang penyimpanan sebesar 128GB. Nah, uniknya di sini tuh handphone ini bisa diperbesar tapi menggunakan micro SD mencapai 1TB. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalkan kira-kira nih 128GB itu kurang buat kalian. Jadi kalian bisa nambahin pakai micro SD yang dimasukin nanti di sebelah sini. Itu juga sudah mencapai 1TB. Jadi ya kalau misal masih kurang juga ya kira-kira kayaknya kebutuhan kalian harus dikurangin kali ya. Selain tadi ruang penyimpanan, di sini juga untuk kapasitas baterainya buat kalian yang khawatir nih kira-kira bakal habis nggak ya. Nah, untuk baterai di Infinix ini, dia ini baterainya itu sudah mencapai 5000 mAh. Cukup lah ya buat kalian pakai sehari-hari. Untuk seharian tuh udah cukup banget menurut gue. Terus juga selain kapasitas baterainya segitu, dia ini juga sudah disupport dengan kecepatan charge-nya sudah mencapai 33 watt. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalkan ngecas itu bakal lama apa enggak sih, kira-kira enggak. Karena di sini dia juga udah disupport sama fast charging yang sebesar 33 watt itu. Nah, untuk handphone yang gue pegang ini tuh ada di varian yang tertinggi karena di sini dia ini udah dilengkapi sama NFC. Nah, mengingat HP dari Infinix Hot 30 ini tuh dia masuknya ke entry level, tapi kalian di sini juga bisa pakai handphone ini sebagai secondary driver atau kayak kalau misal kalian punya handphone utama nih, terus kayak kayaknya gue butuh handphone satu lagi deh, tapi yang enggak terlalu bagus atau yang enggak terlalu mahal, kalian bisa pilih handphone Infinix Hot 30 ini. Tapi selain buat secondary driver juga, kalian bisa pakai ini sebagai handphone utama kalian atau daily driver kalian. Tapi dengan catatan nggak bisa yang terlalu berat-berat. Tapi kalau menurut gua, kalau buat kerja aja kayak misal buat PPT di handphone atau buat nulis-nulis tugas kalau kalian kuliah atau mungkin edit-edit video yang ringan itu masih bisa dipakai dan masih worth it banget buat penggunaan kita sehari-hari. Harga dari handphone ini tuh kalian tahu nggak sih berapa? Nah, harga handphone ini tuh kisarannya itu dari 1,4 juta sampai 1,8 juta. Nah, menurut gue untuk prosesor terus dari chipset dan segala macam yang tadi gue sebutin, untuk harga segitu itu worth it lah ya untuk penggunaan sebagai pelajar atau penggunaan sebagai pekerja-pekerja yang ringan. Nah, kalau menurut kalian kayak gimana nih guys? Nah, udah dulu nih unboxing dari gue soal handphone dari Infinix Hot 30. Kira-kira kalian suka nggak nih? Nah, buat kalian yang suka video-video unboxing case sekarang gue sebutin ini, jangan lupa buat kalian like, comment, share, subscribe, plus nyalain lonceng notifikasi dari kita. Terus juga jangan lupa kita ini akan opening membership. Jadi buat kalian yang nunggu-nunggu nih tentang informasi opening membership, jangan lupa buat ikutin terus channel dari Cewek Gadget. Dadah!